Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bandung Kiwari kembali mengalami kebakaran. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung langsung terjun ke lokasi kejadian untuk menjinakkan api yang muncul di ruang ICU lantai 4 rumah sakit. Petugas rumah sakit juga sibuk untuk menyelamatkan seluruh pasien yang ada di dalam rumah sakit. Selain itu, banyak pasien juga yang nampak panik akibat kebakaran yang terjadi di RSUD Bandung Kiwari. Pak? Ruangan ICU. Lantai berapa? Lantai 4. Jam berapa itu, Pak? Kami menerima laporan jam 7:07 dan jam 7:10, 3 menit teman-teman sudah ada di sini karena memang ada juga UPT yang terdekat selatan. Tapi menurut Dr. Yori bahwa pasien semuanya sudah dievakuasi dan memang kan tadi juga termasuk bayi-bayi. Sementara itu, Wali Kota Bandung Yana Mulyana datang ke lokasi untuk melihat langsung proses penanganan kebakaran dan evakuasi pasien. Tapi alhamdulillah saat ini semua sudah tertangani dan seluruh pasien juga sudah dievakuasi. Alhamdulillah tidak ada korban. Kalaupun ternyata kapasitas tadi untuk sementara ini penuh, rumah sakit sekitar juga siap untuk menjadi rumah sakit rujukan. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kebakaran ini membuat ratusan pasien yang sedang dirawat harus dievakuasi keluar rumah sakit. Sebagian pasien terpaksa dirujuk ke rumah sakit lain. Kebakaran di gedung RSUD Bandung Kiwari diduga disebabkan oleh mesin sterilisasi udara yang terlalu panas. Diketahui RSUD Kiwari Bandung juga pernah mengalami kebakaran pada April 2022. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Mailana, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan mengevakuasi ibu dan bayi akibat terjebak banjir. Sebuah mobil pickup terjun ke sungai, satu terbang hilang terseret arus deras. Aksi protes berlangsung di Bangkok dan Manila memperingati 2 tahun kudeta militer Myanmar. Halo, selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Bayu. Selamat pagi Baby Apa Kristami, kabarnya? selalu baik untuk pemirsa. Selalu semangat tentunya ya, karena Betul kami sekali. hadir kembali menemani Anda dalam Anyus Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya. Saya Baby Kristami, inilah Anyus Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali informasi pada pagi hari ini. Sebuah mobil pick-up terjun ke sungai setelah mengalami pecah ban di Lumajang, Jawa Timur. Satu penumpang hilang terseret derasnya arus. Mobil pickup bermuatan buah rambutan terjun ke sungai Bondoyudo setelah mengalami pecah ban di Jalan Raya Banyu Putih, Kecamatan Jatiroto, Lumajang pada Rabu malam. Dalam kejadian ini, sopir pickup bernama Subandi dan seorang penumpang bernama Zaini berhasil keluar menyelamatkan diri dari mobil yang tenggelam. Namun satu penumpang lainnya bernama Aji hilang diduga terseret derasnya arus sungai. Pencarian Aji masih terus dilakukan dengan menyisir sekitar lokasi kecelakaan. Sedangkan proses evakuasi mobil belum dapat dilakukan karena debit air Sungai Bondoyudo yang tinggi. Rencananya evakuasi akan dilakukan pagi ini. Tahunya tadi katanya kan ini arah dari Jember Pak, arah Buluan menuju ke Surabaya. Cuma dari timur infonya itu mobilnya oleng sudah. Nyetirnya itu kecepatan tinggi. Akhirnya bannya kempes langsung jatuh ke sungai. Ada 3 orang, yang 2 selamat bisa keluar, yang 1 masih ada di bawah katanya. Infonya dari supirnya. Cuma tadi waktu dideret atau diselamin sudah nggak ada gitu loh. Kita laksanakan, yang penting kita upayakan untuk mencari korban dulu, sambil kita upayakan untuk memperkecil debit air dan kita laksanakan evakuasi kendaraan. Untuk besok atau malam hari? Perkiraan masih harus besok, karena untuk mengurangi debit air
Ya pemirsa, tim gabungan TNI Polri evakuasi satu jenazah korban putusnya jembatan gantung di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Jenazah dibawa ke RSUD Oksibil guna tindakan medis lebih lanjut. Tim gabungan TNI Polri mengevakuasi satu jenazah almarhum Bribda Risman Rahman, anggota Polres Pegunungan Bintang, yang menjadi korban putusnya jembatan gantung di Sungai Digul, Papua. Tim bergerak menuju Sungai Digul dengan menggunakan satu unit mobil patroli dan satu unit ambulan RSUD Oksibil guna proses evakuasi. Proses evakuasi jenazah korban dilakukan dengan menggunakan troli dan selanjutnya dibawa ke RSUD Oksibil menggunakan ambulan untuk dilakukan tindakan medis lebih lanjut. Identifikasi terhadap salah satu korban jembatan gantung yang ambruk di Sungai Digul, Distrik Iwur. Korban bernama Bribda Risman Rahman. Saat ini sudah disemayamkan di Musola Polres Pegubin. Sementara itu, untuk kedua personil Polres Pegunungan Bintang yang menjadi korban, saat ini masih terus dilakukan pencarian oleh personil gabungan TNI Polri dan masyarakat. Dari Jayapura, Papua, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan menemukan jasad Iman, anak buah kapal yang tercebur di kolam dermaga transit 9 Pelabuhan Nizam Zahman, Jakarta Utara. Setelah 2 hari pencarian, jasad Iman ditemukan pada kedalaman 10 meter. Setelah 2 hari pencarian, tim SAR gabungan menemukan jasad Iman, anak buah kapal yang tercebur di transit 9 Pelabuhan Nizam Zahman, Muara Baru, Jakarta Utara. Jasad Iman ditemukan oleh 2 penyelam pada kedalaman 10 meter. Dari hasil pemeriksaan petugas, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh pria usia 29 tahun ini. Menurut keterangan saksi, korban terlihat kebingungan sesaat sebelum tercebur ke laut. Dari keterangan saksi tidak ada tidak memiliki masalah apapun, namun demikian yang bersangkutan atau korban ini sebelumnya merasa seperti orang yang bingung sehingga dia ingin menceburkan dirinya ke dalam laut. Petugas membawa jasad korban ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk memastikan penyebab kematian. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, ular piton ini sepanjang 4 meter menggegerkan warga di tengah Jalan Raya Jenderal S. Parman, Kota Samarinda. Proses evakuasi berlangsung lama karena ular yang cukup gesit. Sejumlah warga kesulitan mengevakuasi seekor ular piton berukuran 4 meter di tengah Jalan Jenderal S. Parman, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Warga pun panik dan sempat mengganggu lalu lintas. Proses evakuasi berlangsung cukup lama selama sejam karena ular begitu gesit, bahkan ular hampir mematok salah satu kaki warga. Begitu dia ada ularnya di atas, tidak ada berani yang turun. Saya kasih turun langsung, habis itu saya karungi. Jadi prosesnya cukup lama juga tadi. Sekitar 1 jam. Jadi sangat tadi yang lama kayak. Melihat orang taman. Orang taman tadi ya, baru nginformasikan ke warga sekitar ya. Usai dievakuasi, ular dimasukkan ke dalam karung dan dibawa ke tempat aman. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Asri, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, selain itu petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seekor kucing milik warga yang terjebak di dalam sumur sedalam 50 meter di Koto Tangah, Kota Padang. Proses evakuasi berlangsung dramatis selama 30 menit. 6 orang personil damkar Kota Padang mengevakuasi seekor kucing milik warga dari dalam sumur di daerah bypass Koto Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Petugas terpaksa turun ke dalam sumur dengan kedalaman 50 meter untuk menyelamatkan kucing yang diduga sudah terjebak selama 2 hari. Kucing berhasil dievakuasi dalam waktu 30 menit. Kucing langsung diserahkan kepada pemiliknya untuk mendapat perawatan medis. Itu
menindaklanjuti laporan masyarakat bahwasanya ada seekor kucing yang masuk sumur. Jadi kami kirimkan 4 personil ke lokasi dan langsung melakukan evakuasi terhadap kucing yang masuk sumur tersebut. Lama penanganan ada sekitar 30 menit dan kucing berhasil kami amankan. Petugas mengimbau warga menjaga hewan peliharaannya agar tidak lepas dari pengawasan yang bisa membahayakan nyawanya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sebuah video viral merekam seorang anak yang diikat dan disekap dalam rumah di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Polisi telah menangani kasus ini dan menetapkan pelaku sebagai tersangka. Ini oke. Sebuah video viral di media sosial merekam seorang balita yang disekap dan diikat kedua tangannya di dalam rumah di Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Balita ditemukan ketika sekelompok warga mendengar suara tangisan anak kecil dan memastikan dari dalam rumah tersebut. Diduga pelaku sengaja mengikat korban karena sering bermain kotorannya seusai buang air besar. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi mengatakan dari hasil penyelidikan pelaku merupakan orang tua angkat korban. Pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Asuhan tantenya yang selama ini ditinggal oleh ibunya bekerja di Kalimantan, ya informasinya seperti itu. Mengambil langkah dengan memanggil, memeriksa yang bersangkutan termasuk saksi-saksi dan hasil gelar menyatakan bahwa perbuatan ini ditingkatkan menjadi penyidikan dan pelaku menjadi tersangka. Polisi juga telah menahan tersangka dengan sangkaan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Ini cukup miris pemirsa, di mana ada seorang wanita terekam CCTV curi uang penggalangan dana masjid di Tangerang, Banten. Meskipun sempat terpergok warga, namun pelaku kabur setelah kembalikan sebagian uang amal. Dari rekaman CCTV, seorang wanita pengendara sepeda motor melintas di Jalan Binong, Tangerang, Banten. Melihat jaring tempat penggalangan dana pembangunan masjid yang tidak dijaga warga, pelaku kemudian memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan. Setelah sempat memantau situasi sekitar, pelaku mengambil uang dari jaring dan mencoba kabur menggunakan sepeda motor. Namun belum sempat kabur, aksinya dipergoki warga yang langsung berteriak dan meminta pelaku mengembalikan uang amal yang dicurinya. Usai mengembalikan sebagian uang amal, pelaku kemudian kabur menggunakan sepeda motor. Pak, uang itu di dalam jaring itu ada berapa Pak? Kalau uang mah sebetulnya nggak banyak. Yang saya hitung sebelumnya itu cuma 12.000, kurang lebih 12.000 lah. Meski sudah 2 kali jadi sasaran pencurian, pengurus masjid dan panitia pembangunan masjid tidak melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebuah toko pakaian di Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten digerebek petugas gabungan lantaran jajakan prostitusi online. Petugas amankan 6 orang pekerja seks komersial dan 10 pria hidung belang. Petugas gabungan dari polisi dan Satpol PP menggerebek sebuah toko pakaian di Jalan Bayangkara, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten. Toko pakaian tersebut digerebek lantaran menyediakan jasa prostitusi online di lantai 2. Dari penggerebekan tersebut, petugas mengamankan 6 orang pekerja seks komersial dan 10 pria hidung belang. Toko baju itu ada salonnya, dan di lantai 2 dan lantai 3 ada kamar-kamar yang disiapkan untuk terapi. Nah, tetapi setelah kami selidiki dan kita temukan bukti-bukti ada pasangan yang patut kita curigai melakukan praktek prostitusi. Sementara itu, seluruh PSK, pria hidung belang beserta pemilik toko pakaian pun digelandang ke kantor Satpol PP guna pendataan dan penyelidikan lebih lanjut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Tebing sepanjang 20 meter dengan tinggi 4 meter, longsor, akses jalan tertutup. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.